Shalom Nusantara, Salam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, mbak, kong, mak, nenek, kakek, mbah, dan juga sopu sobo, nang tulang-tulang, amang boru, ya namboru, bapak tua, bapak udah, ya ah, lai itu juga, apalagi abang, akang, adik-adik, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Yesus mengasihi Anda. Yesus peduli terhadap Anda. Saya mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebihnya mengasihi Anda karena Dia mampu menolong engkau. Yakini dan percayailah bahwa Tuhan selalu hadir untukmu. Puji nama Tuhan. Dan kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan orang-orang sakit, dan orang-orang itu akan sembuh. Haleluya! Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus bukan nama abal-abal. Nama Yesus bisa melahirkan mujizat, bisa melakukan perkara-perkara besar bagi orang-orang yang mempercayai Dia. Mujizat Allah tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Yesus dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah Yesus yang kita sembah, yang kita layani siang dan malam. Jadi jangan pernah ragukan kuasa Allah. Jangan pernah takut percaya kepada Yesus Kristus. Jangan pernah takut mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Karena firman Allah katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apakah engkau percaya kepada Yesus? Apakah sungguh-sungguh imanmu percaya kepada Yesus? Tadi pagi saya berkata bahwa ketika engkau berdoa dan memuji Tuhan, ada kuasa dalam doa dan pujian. Dan hari ini, malam ini, saya mau katakan ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dikatakan yang pertama, mereka mengusir setan demi namaku. Wow. Jadi saya pernah mengusir setan dan kemudian setannya pergi. Ya. Tapi ada seorang teman saya, tidak perlu saya sebut namanya. Lalu dia, sebelum saya mengusir, dia datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan keluar! Lalu setannya bilang, siapa kamu? Engkau kan, ya maaf katalah, masih suka ini dan itu gitu ya. Tidak, masih suka wanita, masih suka bioskop, masih suka ini dan itu. Dan yang selalu bertentangan. Dan saat itu juga dia pulang ke rumah. Karena setan mempermalukan dia. Coba saya lihatkan Anda dalam Alkitab juga ada kisah yang sama, yaitu dalam Kisah Rasul 9, anak-anak Imam Skewa. Jadi anak-anak Imam Skewa itu menyumpahi, aku menyumpahi engkau dalam nama Yesus Kristus. Setannya itu ngamuk, betul-betul ngamuk. Anak-anak Imam Skewa itu semua dicabik-cabik sama dia. Lalu luka-luka orang, dia tahu tentang nama Yesus yang dahsyat dan luar biasa itu, tapi dia tidak punya hubungan dengan anak Allah itu. Dia tidak punya hubungan yang akrab dengan Allah itu.
Dia tidak berdoa dalam nama Yesus. Mau bagaimana dia mau mengusir setan? Nah, Yesus katakan setiap orang yang percaya, kita diberikan hak untuk mengusir setan-setan dalam namanya. Jadi jangan dalam nama Simon Simanjuntak, mah. Dalam nama Simon Simanjuntak nggak ada artinya apa-apa. Jadi jangan pernah mengusir dalam nama Simon Simanjuntak, setan. Keluarlah. Nggak ada kuasa dalam nama dalam nama Simon Simanjuntak, nggak ada. Ya, nggak ada itu, nggak ada. Saya katakan tidak ada kuasa dalam nama Simon Simanjuntak. Tapi kalau engkau orang percaya menyebutkan dalam nama Yesus, kuasa itu, saat itu juga bisa hadir. Bisa menolong engkau. Kalau setan yang engkau akan perintahkan, atau engkau hadik, atau engkau akan usir, dia akan keluar di dalam nama Yesus. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Selama pelayanan saya berkata, belum pernah setan bercokol untuk kita dikalahkan. Belum pernah. Ya, waktu yang panjang saya pernah bilang, katakan, dari mulai jam 10-an sampai besok, hari Minggu, sampai besoknya hari Senin kira-kira jam 1. Nah, itu pernah. Tapi saya mau katakan, setan tidak akan pernah memenangkan pertarungan ketika kita memakai nama Yesus. Tetapi nama Yesus itu, makanya setiap kali saya mengusir setan, lihat mata saya. Kenapa saya suruh dia melihat mata saya? Kenapa saya suruh dia melihat mata saya? Karena mereka dengan melihat mata saya, mereka tahu siapa yang ada di dalam diri saya. Kalau Anda mah nggak tahu. Tapi kalau setan itu disuruh melihat mata kita, lalu dia lihat, mencolong matanya, wah, lalu lama-lama. Kenapa? Dia tahu siapa yang ada dalam diri saya. Bahwa roh yang ada pada saya jauh lebih besar dari kuasa-kuasa setan. Termasuk anak buah Lucifer. Termasuk Lucifer itu sendiri. Makanya kita perlu gandol Gusti, kita perlu terus berdoa, memuji Tuhan seperti yang tadi pagi saya katakan itu. Terus kita hidup dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan, supaya kita menikmati segala kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan mujizat Allah kita nikmati dalam hidup ini. Ya, jadi jangan pernah meragukan dia. Dalam nama Yesus, dikatakan juga oleh Alkitab. Yang kedua, nah ini kan jatuh ya. Yang kedua dikatakan berbahasa dalam bahasa yang baru. Nah, jadi kalau Anda belum pernah menikmatinya, Anda tidak tahu itu bahasa baru itu apa. Tapi bagi orang percaya, dia tahu itu persis. Bahasa-bahasa baru itu bisa mendekatkan Anda dengan Tuhan. Bahasa-bahasa baru itu bisa meneguhkan iman secara pribadi kita kepada Tuhan. Jadi, ya, bagi orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, dia tahu. Lalu yang ketiga dikatakan, mereka akan meletakkan, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka memang racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi mereka akan memegang ular, seperti Paulus ya di Pulau Malta itu, ya. Bagaimana ular tedung itu, ular apa itu, yang sangat berbisa itu, dan akhirnya penduduk itu sudah selamat dari kapal karena kapalnya karam, lalu selamat, mereka lagi berjemur, rupanya di kayu itu ular itu bersarang. Nah, lalu kemudian mematuk si Paulus. Tapi Paulus, mereka pikir akan segera mati, tapi nggak mati-mati. Nah itu ya. Jadi tapi jangan kau coba ke ular sendok atau ular apa itu, king cobra, lalu ini gigit saya. Ya, matilah kita, ya. Tidak bila mencobai Tuhan. Lalu kemudian dikatakan dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam ayat yang ke-18, udah kita baca selanjutnya. Dan jika mereka meminum
racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kadangkala orang yang sinting, ya, orang yang sinting saya bilang gitu, lalu bawa racun kepada kita, lalu katakan, kalau engkau bisa minum racun ini, kau nggak mati, maka saya percaya kepada Yesus. Iman kita bukan karena ditentukan oleh dia. Iman kita itu bukan ditentukan karena mencoba-coba, oh saya akan apa, pasti dia apa. Bukan begitu. Yesus aja yang luar biasa itu, yang adalah Allah. Ketika setan mengambil kesempatan, kalau engkau anak Allah, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah roti ini menjadi makanan. Ya, jadikanlah batu ini menjadi makan, menjadi roti. Sama, kalau engkau bisa minum racun maut ini, maka kau tidak akan celaka. Tapi saya mau katakan, kalau karena siriknya orang, lalu kau bertamu, lalu dibuat apa racun, kau minum dalam nama Yesus, itu tidak akan terjadi apa-apa. Saya pernah disuguhkan kopi, lalu ketika saya mau minum, pecah. Lalu orang itu bilang, om pakai ilmu apa? Saya tidak menyadari, ya karena kelukuan saya, karena saya tidak pernah berpikir ke situ. Tapi mulai hari itu, dia sangat hormat terhadap saya. Jadi, ya makanya kalau kita minum di rumah orang, ya walaupun mungkin enggak apa, tapi ya berapa, dalam nama Yesus minum. Biar di rumah siapa saja itu, minum dalam nama Yesus. Katakan dalam hatimu, minum dalam nama Yesus. Kalau enggak, minta dari tuan rumah, saya berdoa dulu ya. Begitu. Karena ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus yang hebat itu. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan, dan mereka meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu pun sembuh. Saya banyak melihat orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya sendiri pun mengalami, istri saya sendiri mengalami, dan anak saya saat ini itu apa sakit apa? Sakitmu? Ya, tiroid dalam. Ya. Itu sudah drop sekali badannya pada beberapa waktu yang lalu. Lalu setelah kami tahu, kami tumpang tangan, dan sekarang berangsur-angsur tubuhnya kembali. Karena dokter katakan sudah membaik, tetapi ya dokter bilang harus 3 bulan yang akan datang. Kapan kau cek? 3 bulan lagi. Hah? 3 bulan lagi. Nah, anak saya bilang, dokternya bilang 3 bulan lagi. Saya itu hanya bisa ketawa ke masa untuk cek aja penyakit 3 bulan lagi. Tapi saya katakan kepada anak saya, periksa ke dokter, kau telah sembuh dalam nama Yesus, supaya kau hidup dalam pertobatan. Itu saja saya bilang sama anak saya. Ketika kami tumpangkan tangan dia, saya katakan kepada dia, kau sembuh, percaya saja. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kadangkala sakit itu mengajar kita untuk bisa berpasrah kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang jelas, dalam nama Yesus ada kuasa untuk mengusir setan, berbahasa baru, memegang ular, minum racun maut, dan menyembuhkan. Dalam nama Yesus selalu ada kuasa. Dalam nama Yesus ada kuasa. Jadi jangan pernah takut. Tapi jangan pula seperti anak Imam Skewa itu. Jangan seperti mereka. Karena apa? Mereka
tahu tentang Yesus, tapi tidak mengenal Yesus. Kalau Anda hanya sekedar tahu, maka Anda tidak pernah merasakan kuasa Allah. Tapi kalau Anda mengenal Dia, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kuasa itu menyertai hidupmu. Kuasa Yesus itu menyertai hidupmu. Dan selalu ada kuasa dalam nama Yesus bagi orang-orang yang mempercayainya. Haleluya. 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 Seperti saya pernah saksikan ada seorang di Air Joman sana yang belasan tahun tidak bisa tidur. Tidurnya hanya 1-2 jam saja. Lalu ketika saya ada di daerah itu, kakak saya ajak ke situ. Lalu kemudian malam itu saya doakan dan kemudian kami pulang. Setelah didoakan kami pulang. Lalu kemudian di rumah Tuhan tunjukkan slide kepada saya, ya, dan saya lihat orang yang melakukan itu. Cuma dalam pertarungan itu saya tidak melihat ini siapa yang orang atau guru yang mengguna-guna itu. Lalu kemudian saya lihat orang itu, lalu besok pagi saya datang kira-kira jam 8 belum bangun, jam 9 belum bangun, ya kira-kira jam 10-an lewat lah dia bangun itu. Dan istrinya juga nggak membanguni karena dia bilang, belum pernah suami saya tidur sehebat ini. Jadi, dan puji Tuhan, setelah dia bangun, kita sambil minum kopi, saya tanya siapa ini. Ternyata lawannya untuk apa? Karena mau dia jadi kepala sekolah pada waktu itu. Perebutan kepala sekolah, perebutan jabatan. Gila jabatan itu yang lawan politiknya, lawannya. Jadi saya mau katakan, sekalipun Anda orang Kristen, tapi kalau Anda tidak memiliki Yesus, Anda bisa dikena guna-guna. Tapi ingat, segala mantra apapun tidak akan pernah kepada keturunan Yakub. Bilangan 23 ayat 23 itu nggak akan pernah. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Tapi itu akan terjadi kalau engkau tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Kalau engkau seperti anak-anak imam Skewa ini, yang hanya tahu tapi tidak mengenal, nama Yesus tidak ada artinya apa-apa bagi mereka. Tapi bagi engkau yang percaya, nama Yesus selalu memiliki kuasa. Selalu memiliki kuasa. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Kepada Dia telah dianugerahkan kuasa di langit maupun di bawah bumi ini. Ulangan 28 ayat yang ke-15. Jadi pergilah dengan kuasa itu, kata firman Allah. Pergilah dengan kuasa, ayat 18 ya. Matius 28 ayat yang ke-18. Jadi sudah memberikan saya itu kepada dia. Jadi kita bersyukur dalam kuasa Yesus itulah. Engkau pergilah dengan kuasa itu. Engkau pergi jangan dengan kuasa, enggak ada kuasa apa-apa. Jangan coba-coba kau berangkat dengan kuasamu sendiri, enggak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau menyadari bahwa Yesus yang mengutus engkau, Yesus yang memperlengkapi engkau, Tuhan selalu memberikan kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Percaya atau tidak, tapi bagi orang-orang percaya, selalu ada mujizat, selalu ada kesembuhan, selalu ada hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam nama Yesus. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati pemimpin bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, para camat, para lurah RT RW, semuanya diberkati Tuhan. Gereja Aras Nasional juga diberkati, gereja GP juga dimanapun ada. Tuhan berkati rekan-rekan sahabat kami yang melayani Engkau. Tuhan berkati. Terima kasih. Dan saya mau mengatakan bagi Anda yang mau menerima Yesus dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ketahuilah firman Allah berkata bahwa
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau itu engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mohon ampun pada Tuhan, sucikan aku dari segala dosa dan kejahatan dengan kuasa darah-Mu. Saat ini saya membuka hati untuk Engkau. Masuklah dalam hatiku. Masuk untuk menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi penguasa, menjadi pemimpin dalam hidupku. Saat ini saya percaya saya sudah menerima hidup yang kekal. Saya menjadi warga negara surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang mau mengalami terobosan dalam Kristus, transformasi, ingatlah bahwa hanya Tuhan yang mampu melakukan transformasi total dalam hidupmu. Yesus berkata, aku datang bukan mencari orang benar, tapi aku datang mencari orang yang tidak benar, mencari orang berdosa. Kalau engkau orangnya yang mau menikmati transformasi Tuhan, taruh tanganmu di dada. Jangan berkecil hati. Kalau Paulus saja bisa Tuhan ubah, Tuhan pakai seorang pembunuh yang jahat, yang kejam, yang bengis. Tuhan bisa ubah dia menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Saya sering katakan bahwa pakaiannya pun, sapu tangan yang dipakainya disentuhkan kepada orang yang sakit, orang sakit sembuh. Yang kerasukan setannya keluar. Jadi sadari ketika engkau mau menerima terobosan dari Tuhan, Tuhan bisa lakukan itu. Apalagi engkau yang meminta kepada Tuhan. Paulus saja tidak minta, tapi karena memang dia Tuhan pakai sebagai alatnya, Tuhan datangi dia. Tuhan buat mujizat bagi dia. 3 hari, 3 malam dia buta. Sampai pada akhirnya Tuhan menceritakan dia kembali. Jadi, yang mau saya katakan hanya Tuhan yang mampu melakukan transformasi. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa bagi Anda. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, Engkau melihat tangan yang mereka taruh di dada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bermohon kepadamu agar Engkau melepaskan mereka dari belenggu dosa mereka, dari kejahatan mereka, dari apapun yang berbentuk jalan yang sesat. Kami perintahkan dalam nama Yesus segala dosa dan kejahatan mereka keluar. Terputuslah rantai dosa itu dari mereka. Di dalam nama Yesus. Saat ini Bapa di surga, dalam nama Yesus masuklah dalam hati mereka. Kuasai mereka, pikiran mereka. Dan Roh Kudus baptiskan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka mengalami pertobatan yang sejati. Mengalami pertemuan dengan Tuhan. Merasakan, menikmati hubungan yang indah saat ini dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, percayalah, Yesus ada dalam hatimu. Roh Kudus telah membaptiskan engkau dalam nama Yesus, supaya engkau punya kekuatan iman, supaya engkau punya kekuatan untuk terus berjalan di dalam Dia. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau sakit, baik COVID maupun sakit apapun, saya tidak bisa sebutkan satu demi satu, tapi saya mau katakan, sebutkan dalam nama Yesus. Karena engkau yang mengenal sakitmu. Mungkin ada orang-orang di ICU. Saya mau katakan, bagi Anda yang mendengar bahwa karena saya 2 kali dalam seminggu, 2 kali dalam sehari, untuk membawa firman Allah dan mendoakan orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, pagi dan sore hari atau menjelang malam. Percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Saya melakukan ini karena saya mengasihi Anda, tapi saya tahu bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi engkau. Saya tidak bisa membebaskan Anda, tapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani itu mampu menolong engkau. Itu sebabnya saya mau katakan, percaya saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orangnya, tumpangkan tangan di atas yang sakit, atau di atas kepala bagi yang sakit COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa agar engkau menyatakan kasih-Mu dan kemurahan bagi mereka. Mereka yang saat ini Tuhan
mengalami sakit penyakit di dalam hidup mereka. Terutama saat ini kami terlebih dahulu berdoa bagi orang-orang yang sakit COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau menolong mereka dan ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku itu dan memerintahkan segala sakit penyakit COVID dengan segala variannya dalam nama Yesus, lenyaplah. Bahkan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, bahkan bangsa-bangsa, sehingga kami kembali pulih sebagai sedia kala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dokter-dokter, para perawat juga ditolong oleh Tuhan, imun mereka ditingkatkan. Jangan lagi ada para orang-orang yang bergerak dalam bidang kemanusiaan untuk penyembuhan orang sakit. Mereka tertular Bapa di surga. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami mengasihi mereka. Mereka sebagai pejuang-pejuang Tuhan. Oh Bapa di surga, tolong! Tolong mereka Tuhan, tolong. Tolong mereka Bapa, kasihani mereka. Kasihani keluarga mereka Tuhan, kasihani. Kasihani, kasihani. Karena mereka ada di garis depan untuk kemanusiaan ini Tuhan. Kami telah mendengar ada banyak dokter perawat juga meninggal dunia karena tertular penyakit ini. Kami mendengar juga hari ini 20 ribuan orang-orang yang terpapar dari seluruh Indonesia. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami hanya bisa menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Ada kuasa dalam doa, ada kuasa dalam puji-pujian, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam firman-Mu, ada kuasa dalam Roh Kudus. Itulah yang kami minta saat ini kepadamu Tuhan. Kuatkan mereka. Dan Engkau yang sakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, ulurkan tangan-Mu atas hidup mereka. Sembuhkan mereka Tuhan. Sebutkan sakit penyakit-Mu di hadapan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka telah sebutkan di hadapan-Mu, dalam nama Yesus aku perintahkan, lenyaplah. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Baik itu dari mandul, dari impoten, dari Tuhan Bapa di surga, dari batu ginjal yang tidak berfungsi difungsikan kembali. Cancer dalam nama Yesus, sakit pinggang dalam nama Yesus. Diabetes, hipertensi dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Hepatitis A sampai E disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang ada di ICU Tuhan, Engkau tolong mereka apapun sakit mereka Tuhan. Perpanjang hidup mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang mampu menolong mereka Tuhan. Dan Engkau yang terbaring di rumah sakit, bergerak dan sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Percayalah Tuhan telah menyembuhkan Engkau. Bagi Engkau yang lumpuh, berjalanlah Engkau. Gerak-gerakan kakimu bagi Engkau yang stroke dalam nama Yesus. Mati badan separuh berfungsi kembali. Saraf-sarafmu dalam nama Yesus berfungsi kembali sebagaimana sedia kala. Sembuhlah Engkau, gerakan di mana yang sakit dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, angkat kakimu, gerakan badanmu dalam nama Yesus. Dan Engkau yang terbaring di rumah sakit yang lama sudah sakit, dan dokter sudah angkat tangan kepadamu. Dan saya mau katakan, Yesus di atas dokter dan segala dokter tidak akan pernah angkat tangan. Ketika Engkau datang dengan kesungguhan hati, Engkau mau mengatakan, Tuhan sembuhkan aku. Aku masih ingin hidup. Ingatkah Anda Hizkia divonis Allah mati, tapi dia
menangis, ingatlah Tuhan apa yang telah kuperbuat. Aku masih ingin memerintah, aku masih ingin melayani rakyatku, aku masih ingin ini dan itu. Dan Alkitab mengatakan saat itu juga Tuhan menyembuhkan dia melalui nabinya. Dan Tuhan memperpanjang dia 15 tahun. Oh Tuhan, terima kasih. Separah apapun engkau, masih ingatkah engkau peristiwa Lazarus yang sudah mati 4 hari? Secara medis tidak akan mungkin. Yang busuk akan menjadi normal kembali. Tapi saya mau katakan apa yang tidak mungkin bagi Yesus. Itu sebabnya bangkitlah engkau dari pembaringanmu dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu atas mereka, Tuhan, yang menempangkan tangan atas mereka. Yang buta katakan dalam nama Yesus, melihatlah engkau. Yang tuli dalam nama Yesus, mendengarlah engkau. Yang bisu berkata-katalah engkau dalam nama Yesus. Yang lepra tahirlah engkau. Apapun sakit penyakitmu hari ini, dalam nama Yesus yang sudah engkau alami mungkin bertahun-tahun, dalam nama Yesus sembuhlah engkau. Oh, haleluya Bapa, haleluya. Tahukah Anda, setiap detik dari kehidupan ini, saya mau katakan kepada saudara, saya sangat mengasihi. Ketika saya memutar kembali doa-doa yang saya naikkan, saya katakan, Tuhan, tolonglah mereka. Saat saya berjalan melihat orang susah, orang apapun, Tuhan, tolong mereka, berkati mereka, sembuhkan mereka. Itu sebabnya saya mau katakan betapa dalamnya kasihku terhadap engkau. Tapi itu terbatas. Yesus yang tidak terbatas. Yesus sangat peduli terhadap engkau. Dan katakan syukur kepada Dia. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Bagi engkau yang mengalami persoalan dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Jangan pakai jalan pintas, jangan pakai jalan setan, jangan pakai jalan setan itu hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kelimpahan bagimu. Ingatkah engkau akan Yusuf yang mengalami proses 13 tahun untuk dia sampai ke istana? Ingatkah engkau untuk mendapatkan istana harusnya menderita selama 13 tahun, dari 17 sampai 30 tahun. Ingatkah engkau akan Ayub yang takut akan Tuhan, yang hidup saleh, tapi mengalami proses yang panjang juga. Diperhitungkan kira-kira 13 tahun juga. Dan Allah memberkatinya secara luar biasa. Tapi yang jelas saya mau katakan kepada Anda, ketika Anda harus mengalami proses yang panjang, Tuhan telah mengatakan, aku menyertai engkau di dalam kesusahanmu. Baca itu Mazmur 91 ayat yang ke-15. Baca itu dari ayat 14 sampai dengan 16. Anda akan menemukan inti yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang dapat menolong mereka. Firman itu adalah engkau sendiri. Kalau itu engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Allah Bapa di surga. Bapa di dalam surga, mereka yang mengulurkan tangan atas hidup, mengulurkan tangan kepadamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu bagi mereka. Tolong sebagaimana janjimu untuk memberikan kelegaan. Tolong karena firman-Mu, ketika mereka menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, maka engkau akan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji firman-Mu atas mereka. Terima kasih. Engkau mau menjawab doa kami, engkau pulihkan keluarga mereka, engkau pulihkan bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, apapun yang mereka harapkan, engkau jawab sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, berikan kemuliaan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sudah menolong engkau. Percayalah Tuhan mampu melakukan mujizat bagimu. Percayalah selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih kepadamu Bapa, terima kasih. Doaku kepadamu Tuhan, kepada mereka yang mendengar dari awal sampai akhir. Baptiskan mereka dengan kuasa-Mu, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga mereka bukan hanya mengalami baptisan pertobatan, tapi mengalami baptisan roh yang memungkinkan mereka selalu dalam kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Berterima kasihlah kepada Tuhan, berterima kasihlah kepada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat menjadi warga negara surga. Saya ucapkan bagi kita, aktiflah untuk beribadah, jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, bagi Anda yang sudah disembuhkan oleh Tuhan, mengalami transformasi, ditolong oleh Tuhan, saksikan kepada semua orang. Dan kalau Anda sudah diberkati melalui pemberitaan ini, mari kita berbagi. Mungkin Anda tidak bisa mengatakan sesuatu, tapi Anda bisa men-share kepada teman-teman Anda supaya mereka juga mendapatkan kekuatan dari firman Allah. Firman Allah itu yang bisa menumbuhkan iman kita. Puji nama Tuhan. Dan saya juga berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melera hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan ingat, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Puji nama Tuhan. Dan ayat yang terakhir ini adalah alat yang menjadi pengalaman baru bagi saya, dan saya bawa tahu saya menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan selama pergumulan saya dalam 80 hari lebih dalam doa dan puasa, dan saya melihat nyatanya kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Puji nama Tuhan. Nanti setelah selesai semuanya saya akan menyaksikannya. Puji nama Tuhan. Dan saya juga mau katakan kepada kita, kalau mau kita tidur, baca firman Allah, berdoa, dan jangan lupa kalau Anda tidak bisa tidur, baca firman, berdoa, jangan gunakan obat tidur, ya, karena tidur itu karunia Tuhan. Kalau kita tidur di dalam anugerah Tuhan, kualitas hidup kita, kualitas ibadah tidur kita itu akan baik. Allah, mungkin kita tidak bisa lagi berkata, saya tidak cukup tidur sampai sekian jam atau 7-8 jam itu. Tapi kalau engkau tidur bersama dengan Yesus, ada karunia tidur yang Tuhan anugerahkan. Sesaat ketika engkau tidur dengan lelap di hadapan Tuhan, itu membuatkan engkau sehat dan segar kembali. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat malam dan salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara, salam bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.